Selamat siang teman-teman di bloggers. Tampaknya menjelang Idul Fitri ini atau menjelang katakanlah puasa sampai Idul Fitri ini, persoalan yang menyangkut pekerja ini sudah mulai banyak mencuat ini. Terutama di kota kita tercinta Yogyakarta. Studio kita ini kedatangan dengan teman-teman dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, DPC Kota Jogja, Jakarta. Hah? Jogja, KSI Kota Jogja nih, didampingi dengan Ketua DPD KS SPSI DIY Mas Ruswadi. Saya namanya Mas Bambang Jati. Mas Bambang Jati. Iya. Mas Bambang Jati. Teman-teman, seperti suasananya. Aduh. Berikutnya Mas Santoso, kemudian ini Mas Ruswadi. Saya pertama ke Mas Bambang dulu nih Mas. Apa sih Mas ini kok kayaknya apa yang membuat pengurus KSPSI Kota Jogja ini agak resah ini apa Mas? Iya. Silakan Anda maju Mas. Iya. Jadi begini Pak Dwi, jadi kalau masalah kita menyikapi dengan permasalahan resah yang ada di Jakarta ini, karena kita DPC KSPSI Kota itu senantiasa untuk mengedepankan untuk memperjuangkan pekerja. Nah ini di sini peranan dari DPC KSPSI Kota Yogyakarta ini ternyata ada sedikit resah yang dibuat dari dinas tentang masalah dengan verifikasi keanggotaan serikat buruh, serikat pekerja di Yogyakarta. Verifikasi dari dinas ya? Verifikasi keanggotaan Dari dinas. Iya. Yang memverifikasi siapa? dari dinas. Oh, dinas Iya. memverifikasi. Dinas Disnaker Kota Jogja. Iya. Apa masalahnya dari verifikasi ini? Nah, masalahnya gini, yang terjadi beberapa kali kami masukkan keanggotaan di dinas, itu senantiasa ada sejenis komplain. Ada komplain dari komplain karena tidak sesuainya dengan jumlah keanggotaan ataupun jumlah PUK yang ada yang diberikan oleh dinas itu kuotanya seharusnya 10, tapi kuotanya 10 PUK atau 2.500 pekerja. Ternyata kita tidak memenuhi standar itu dari 500. Kemudian yang di 10 PUK itu kita sebenarnya memenuhi, tapi karena dari dinas itu juga kejelasannya belum begitu mendetail kepada pengurus kita, maka dinas hanya di dalam kepengurusan PUK itu hanya 9 PUK yang diakui oleh dinas. Padahal 10 PUK. Padahal 10 PUK itu diakui 9 PUK. Jadi nggak bisa masuk dong, nggak bisa masuk dalam standar verifikasi itu ya? Iya betul. Jadi itu Pak Dwi. Jadi padahal itu sudah masuk. Padahal itu 3 PUK yang ada di SMP, SMA dan SMK itu satu rumah itu. Tapi mengapa ini dinas mensurvei itu menyatakan bahwa satu PUK itu invalid. Jadi tidak ada pengurusnya, kemudian kepelaksanaannya ditanya masa dengan PSI tidak tahu, masanya di situ Pak Dwi. Oke, terus kalau Mas Antonio menambahkan ya, itu itu janjinya memang Iya Mas Dwi, saya nilai ini dinas itu ada ketidakadilan antara SP kita dengan SP sebelah. Kita SP Mas Ruswadi. Saya sebentar. Ada SP sebelah lagi Serikat Pekerja sebelah, Iya. Berarti ada SPSI satu lagi di kota. Iya. Namanya sama SPSI. Sama. Nah, terus piye lo beda kene? Oh, yo aneh. Itu cuma Pak. Beda yang Anda ketuanya yang beda ketuanya. Saya yang dulunya kita kan ini kalau PD-nya kan Pak Ruswadi, yang dulu juris. Sekarang kan si Juhur. Pak Juhur. Sekarang sekarang itu
yang Andi Gani itu loh Pak, yang Atut itu loh Pak. Oh, bentar. Ini harus diluruskan akar masalahnya. Teman-teman, memang kita ketahui bahwa SPSI nasional itu lagi terbelah dua. Bukan terbelah jadi dua, bukan terbelah jadi dua rata enggak. Ada dua kepengurusan nasional. Yang pertama adalah yang diketuai oleh Pak Zubur Hidayat, yang satu lagi oleh Pak Yoris Rambewa itu. Nah, ternyata turunannya kok sampai di Kota Jogja. Kalau yang ini, Mas Ruswadi, ini ketua DIY nih. Ini yang teman-teman di KSPSI Kota Jogja ini, menginduk pada sampean. Betul. Iya. Nah, yang satu lagi, yang katanya sebelah itu, bukan KSPSI itu bukan, itu juga di bawah naungannya penyelenggara DIY. Di bawah Andi Gani, bukan. Oh, jadi ini. Jadi teman-teman kita akan mulai konstruksi masalahnya dulu ya. Jadi di Kota Jogja ada dua ya, KSPSI. Yang pertama adalah di bawah naungan KSPSI DIY dipimpin oleh Mas Ruswadi, kemudian untuk nasionalnya dipimpin oleh Mas Zubur Hidayat. Ada satu lagi KSPSI Jogja juga, terus ditambah apa tadi? Atuk itu apa itu? Atuk itu berafiliasi apa? Berafiliasi ke Andi Gani Lumamaya. Oh, jadi ada satu lagi KSPSI Atuk yang tidak di bawah struktur organisasinya KSPSI-nya Mas Ruswadi, gitu kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu jadinya jenengan merasa tidak diperlakukan adil oleh Dinas Disnaker Kota Jogja. Dan kalau yang untuk mereka apa? Ya, yaitu kalau kita verifikasi sana ada 11 PUK, ternyata yang tidak ada tanda tangannya, NIK-nya itu ada 4 PUK. Tidak ada NIK, tidak ada tangan. Dari pihak sana, tapi diakui. Misalnya dia diakui, katanya lebih apa ya? Lebih kalau nggak salah lebih memenuhi atau gimana? Kok bisa menjadi sana semua yang dipakai? Ya, pihak panjenengan KSP ini tidak dipakai. Tidak dipakai nol. Dipakai untuk Dewan Pengupahan. Tidak dipakai juga jadi tidak bisa ikut permukaan upah dulu. Sana semua 6 orang itu yang semua. Seharusnya kan ada bukan bermasalah. Kalau sama-sama tidak masuk dalam verifikasi, itu harusnya gimana sih? Ya, harus bagi apa gimana? Bagi rata. Harusnya kan separuh-separuh. Kita kan ya, kalau seperti ini saya nggak terima. Kalau Mas Bambang itu analisa saya kenapa Mas? Itu mereka lebih di anak emaskan atau gimana, atau sajiannya kurang? Ini jadi memang itu saya lihat dari posisi dari kronologinya kita ketika saya masuk pertama kali menjadikan di DPKO sama dengan Pak ini itu terseok-seok itu Pak Dwi. Kita melangkahnya itu saya sudah merasakan kali ini nanti mesti ada penjagalan seperti ini dan sebagainya. Oh, jadi Anda merasa dijegal? Iya, dijegal itu. Iya. Biar nggak bingung ini penontonnya. Jadi teman-teman di sini merasa diperlakukan tidak adil oleh Dinas Tenaga Kerja Kota, kemudian juga dijegal. Mas Ruswadi, ini gimana anak buahnya? Gimana? Bisa dijelaskan nggak? Coba. Ya. Oke. Kemudian ya Mas Dwi. Ya. Jadi di tenaga kerjaan itu kan ada. Anda diakui di provinsi nggak? Diakui nggak? Diakui juga. Diakui dong. Diakui ya, pada itu usia ya udah lebih banyak. Nah, kemudian dari kelompok itu juga dia diakui. Dia juga di provinsi ada juga. Ada. Kita lebih banyak. Saya 6, mereka 2. Oh, 6 apa? Yang anggota kita. Oh, 6 kelompok. Dari 3 provinsi ya. Provinsi ya. Nah, dari sebelah 2. Dan kita kepengurusan di
tingkat kabupaten kota kita ada semua. Mereka cuma ada di kota. Oh di kota, tapi yang lain nggak ada. Oke. Terus? Ini saya mulai dulu dari anu ya. Memang di tenaga kerjaan itu kan ada lupa nih. Ada 8 sarana hubungan industrial. Ya. Ada sarana hubungan industrial. Yang salah satunya adalah yang pertama adalah organisasi pengusaha atau APIDO, kemudian serikat kerja, kemudian lembaga kerjasama bipartit yang ada permasalahan di perusahaan, kemudian ada LKS bipartit yang ini sampaikan, ada peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama PKP, peraturan perundang-undangan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PAI. Semua itu sangat penting, dan yang salah satunya ini yang disuarakan oleh teman-teman kan tripartit dan Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan semua diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tripartit itu diatur oleh peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2008. Kemudian Dewan Pengupahan itu dengan keputusan Presiden 107 tahun 2004. Tentang keterwakilan itu kan di kota itu saya rasa dengan kabupaten kota yang ada itu agak berbeda. Maksudnya? Agak berbeda. Berbedanya? Berbedanya verifikasinya itu. Verifikasinya. Nah, sebenarnya itu kalau di kabupaten kota yang lain itu cukup sederhana. Jadi dari serikat kerja, DPC-nya itu dengan anggotanya itu cuma mengirimkan data nama, NIK dan sebagainya sudah cukup. Tapi di kota ini di samping mengirim data nama, kemudian semacam dikumpulkan dikumpulkan, bahkan mungkin ada lagi yang didatangi di perusahaan. Gitu. Loh, kan itu verifikasi. Jadi apakah itu standarnya apa sih standarnya? Standarnya memang nggak ada, mungkin itu bidang masing-masing kabupaten kota. Jadi nggak ada standarnya nggak. Jadi maksudnya harus ada verifikasi wilayah, ada verifikasi ya. Karena itu nanti untuk menentukan keterwakilan kan Dewan Pengupahan tripartit itu ada tingkat kabupaten, kota, ada provinsi dan Tripnas ya. Tripnas ini ya. Maksud saya ini kan merasa tidak adil gitu loh. Persyaratannya jadi kelihatannya katanya lebih dibandingkan kan lebih ini lagi. Nah itu secara maksud saya begini, apakah itu kota mengadakan peraturan sendiri atau itu ada konsensus nasional untuk cara? Ya memang ada konsensus nasional. Konsensus nasionalnya gimana? Konsensus nasionalnya karena verifikasi yang dicanangkan oleh kementerian itu cukup ada datanya itu nama, NIK sama PUK-nya yang kaitan itu sudah cukup. Itu udah cukup. Tapi di kota kan agak berbeda. Di kota ditambahin lagi. Apa itu yang kalau secara lazimnya itu keterwakilan itu mewakili sekian ribu orang anggota. Oke. Tapi kota kan pakai keterwakilan PUK-nya berapa? Cukup 10 PUK. Oke. Kemungkinan itu kan ada bedaan tersendiri. Sebenarnya nggak menyalahi peraturan undang-undangan, tapi cuma prosesnya saja yang mungkin dirasakan teman-teman DPC kota itu yang agak berbeda. Ya, saya waktu keberatan saya sama kadisnya itu keberatan saya nggak bisa menerima seperti ini. Nah, perlakuan seperti ini saya nggak bisa menerima. Biasanya mereka tuh, wah itu bang itu secara itu adalah itu teknis. Bukan urusan saya, kapasitasnya begitu. Tapi kemudian kalau menyimpang dengan SK itu jelas itu Pak. Tidak benar itu. Jadi kalau kota mengakui ada 2 KSTC ya, dan harusnya memiliki hak yang sama, tapi sana dianakmaskan, sini dianaktirikan gitu. Gitu kan? Kurang begitu. Nah, udah ditanya belum dengan dinasnya? Kok bisa jadi ini? Alasannya apa? Kalau dari sana dinas itu saya tidak akan membeda-bedakan Pak Ambang gitu. Semuanya sama, jadi semuanya terbuka. Itu alasannya begitu. Tapi kenyataannya saya dalam fakta lapangannya setelah saya melakukan seperti ini 11 PUK, satu oke lah yang tidak dipakai memang juga nggak ada. Jadi 10. Jadi 10 itu kan sudah jelas. Sudah masuk ya? Sudah masuk itu satu rumah. Misalnya kalau di sini OJK di sebelah ini
adalah hotel. Ini satu keluarga ini, tapi gitu. satu tidak ada urut dinas kan gitu. Oh, harusnya ini jadi 2 gitu ya. Jadi kan bahkan ada 3 kan, SMP, SMK dan SMA. Itu guru-gurunya ya. Bukan termasuk sekolahnya. Gitu. Dan itu yang 1 jadi 9 dong. Iya, Kalau 9 jadi tidak masuk dalam standar. Iya, standar kuotanya nggak masuk. Tapi yang sebelah sana itu 11, tapi yang 4 itu tidak ada bayanannya, kosong. Nggak ada linknya. Oh, jadi di sana laporannya 11, tapi 4-nya kosong, nggak masuk harusnya. Tapi kenapa kok yang 6 itu orang itu masuk ke sana semua, yang 3 tripartit, 3 Dewan Pengupahan itu kelompoknya panjenengan tidak masuk di Dewan, nggak masuk semua. Seharusnya kan dulu kan kita masuk 2, sono 3, yang satunya ada lagi. Terus kenapa SK kita masih agak tahun 2003? Oh, jadi intinya begini teman-teman sekalian. Jadi di dalam membentuk anggota Dewan Pengupahan dan tripartit itu menyertakan organisasi guru pekerja. Nah, untuk Kota Jogja ini kelompok organisasi KSP ini tidak terakomodir di sana, tapi yang terakomodir di kelompok yang sebelah. Nah, bentar. Kalau untuk efeknya apa? Kalau nggak terakomodir di sini? Efeknya ya kita tidak terwakilkan sama sekali. Nggak bisa memperjuangkan. Tidak bisa memperjuangkan kan gitu. Informasi yang dari dinas atau yang lain-lain kita tidak bisa informasi ke anak bawah. Oh, jadi tidak ada, jadi arus informasinya terputus karena tidak masuk dalam itu. Iya. Fasilitas, bantuan. Bantuannya sama. Kita tetap Mas Dwi. Jadi fungsi dari tripartit nomor Dewan Pengupahan itu adalah kalau tripartit itu memberikan sumbang saran, masukan ke pemerintah tentang tenaga kerjaan yang ada di daerah itu. Nah, kemudian kalau Dewan Pengupahan itu memberikan sumbang saran pemikiran ke pemerintah tentang data untuk penentuan upah minimum yang ada. Otomatis teman-teman ini kalau tidak masuk di situ, artinya kan tidak bisa ikut memperjuangkan, tidak bisa ikut mengusulkan apa yang menjadi usulannya berbeda kali ya, kelompok sini sama kelompok sana kali ya? Iya, beda. Tapi kalau DIY gimana, Mas Ruswadi? Kalau DIY selama ini kebetulan yang namanya gugatan ini itu pernah ada 2018 kalau tidak salah, tentang keterwakilan tripartit dan Dewan Pengupahan yang dilakukan oleh Gus Belah. Iya. Itu membuka ke PT UN tentang penunjukan itu. Nah, itu kan juga berdasarkan jumlah anggota kita yang ada. Nah, karena mereka merasa kok keterwakilan saya cuma sedikit. Itu kan dibuktikan dengan jumlah anggota yang bisa diverifikasi. Akhirnya itu bisa karena yang juga adalah pemerintah daerah gubernur. Karena SK tripartit nomor Dewan Pengupahan itu kalau di tingkat provinsi itu kan gubernur, itu yang juga keputusan gubernur itu sudah bisa dilalui ya dinas tenaga kerja maupun pemerintah di bersama. Teman-teman sekalian, sekarang apa harapannya Pak Bambang, Pak Santoso nih kepada pemerintah nih? Harapan kami ya bisa masuk keterwakilan baik di DPO atau di DPO maupun di tripartit. Oh gitu ya. Karena untuk memperjuangkan dari apa sih itu deadline-nya? Ini deadline-nya katanya dari dinas itu kan SK-nya belum turun. SK-nya ini kan berarti kan masih bisa untuk masuk harapan saya kan gitu. Tapi ternyata ini kemarin saya sempat berdebat rame sama Pak Kadis. Itu nanti kita melihat dari bendera sebelah dan bagiannya Pak Bambang itu wah bersulit lagi saya ini. Jadi harapannya adalah masuk ke dalam dinas Dewan Pengupahan ya. Ada berapa sih anggotanya Mas Santoso? Mungkin sekitar dong. Ada 736 ya? Iya. Wih, banyak juga ya. Nah ya itu makanya Dinas Jogja ya?
Itu sudah kalau sama dengan Jujatek 828. 828. Iya. Itu dikurangi dengan SMP sama dengan Jujatek. Itu ketemu 73. Tapi itu yang terverifikasi. Ada tambahan Pak Dwi yang dari unsur ini berbeda. Ini yang kita agak aneh lagi. Di tingkat pusat, kita kan ada masuk dari unsur federasi pendidikan. Di DIY itu ada kurang lebih 60.000. Kota itu kan yang paling padat juga. Nah, dari unsur dari guru honorer, itu kan sebenarnya puluhan ribu ya. Iya, puluhan ribu betul. Nah, tapi yang diakui oleh dinas itu yang sudah masuk verifikasi. Padahal yang namanya perwakilan kepengurusan itu kalau sudah dicatatkan oleh pengurus daerah cabang itu sudah cukup. Tapi kan ini minta yang tingkat unit kerja. Tingkat unit kerja. Nah, ini di pusat itu hanya dengan itu agak berbeda. Di pusat tidak berlaku seperti itu. Padahal keterwakilan teman-teman pendidikan di Tritma itu ada. Nah, itu sudah cukup kan anggota yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Jakarta sana. Nah, itu dia kan tidak. Kemudian Mas Bambang dan Mas Santoso apa yang akan dilakukan nih dalam waktu dekat ini? Iya, waktu dekat ini besok tanggal 31 saya akan besok jam 1:30 itu saya akan audiensi lagi sama dengan Kadis dengan perangkat-perangkat di sana. Kita juga akan mempersiapkan seluruh ketua POK untuk hadir di audiensi besok. Oh, di mana? Di kantor dinas. Di kantor dinas. Baik, teman-teman sekalian, silakan simpulkan sendiri saja ya apa yang terjadi. Saya tidak berani menyimpulkan karena memang konfliknya dari atas sampai ke bawah itu. Hanya tinggal pemerintah secara bijaksana bisa merangkul itu semuanya. Jadi bijaksana itu dia tidak benar bijaksana. Tapi nggak ada tekanan toh? Nggak ada tekanan partai politik, nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Terima kasih teman-teman sekalian, ini bincang-bincang kita. Sampai ketemu lagi, salam.